Hai, namaku Macaca. Kali ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang unsur pembangun puisi kepada teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke materi inti, pertama, mari kita pelajari dulu apa itu puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Berbeda dengan prosa, puisi biasanya ditulis secara ringkas dan bersifat kias. Puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat dengan aturan tertentu. Contohnya pantun dan gurindam. Sebaliknya, puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan aturan. Puisi baru bisa dikatakan puisi bebas yang boleh disusun sesuai kemauan penulis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi unsur pembangun puisi. Teman-teman, unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi dua lagi, yaitu unsur fisik, yang meliputi diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Dan unsur batin, yang meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Kemudian, untuk unsur ekstrinsik terbagi menjadi tiga, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Banyak ya, tenang, ayo kita bahas satu persatu. Baik, mari kita mulai dengan unsur intrinsik yang pertama yaitu unsur fisik. Pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis, dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Kemudian, yang kedua, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Yang ketiga, tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu imaji atau citraan. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Citraan dibagi menjadi 6, yaitu citraan pendengaran, citraan penciuman, citraan perabaan, citraan gerak, citraan penglihatan, dan citraan pengecap. Unsur fisik yang kelima, yaitu kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Yang terakhir, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Umumnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain, majas personifikasi, majas depersonifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Baik, demikian tadi penjelasan tentang unsur fisik. Apakah teman-teman sudah paham? Kalau ada yang bingung, silahkan dicatat. Nanti kita cari tahu bersama-sama. Selanjutnya mari kita bahas unsur batin. Unsur batin pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Yang kedua yaitu, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama,
jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Unsur batin yang selanjutnya, yaitu nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Unsur batin yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi yang dibaca. Nah, tadi kita sudah membahas tentang unsur intrinsik puisi. Sekarang kita akan membahas unsur ekstrinsik puisi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Mari kita mulai dengan unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penyair yang berasal dari keluarga kurang mampu, ketika membuat puisi yang isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup, dapat lebih memilih diksi yang merepresentasikan kisah tersebut karena penyair tersebut pernah mengalaminya secara langsung. Begitu pula puisi dengan tema lainnya. Unsur ekstrinsik selanjutnya, yaitu unsur sosial. Unsur sosial adalah unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya, sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau, menggambarkan keadaan pemerintahan yang sangat carut-marut, atau mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintah. Yang terakhir, yaitu unsur nilai. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan sebagainya. Nilai di sini berkaitan dengan nilai yang dianut oleh penulis. Nilai yang dianut oleh penulis, secara langsung atau tidak, pasti mempengaruhi nilai yang terkandung dalam puisi. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga dapat memengaruhi baik buruknya sebuah puisi. Baik, demikian tadi pembahasan tentang unsur pembangun puisi. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman untuk memahaminya. Sekarang izinkan saya, Ma Caca, untuk undur diri. Sampai jumpa, teman-teman.